Izin Bu WD1 kita mulai ya Bu. Bu WD1. Baik Pak Fazli, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Penghormatan kami kepada Ibu Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Ibu Dr. Darwani Sri MSc AKSIE, rekan-rekan mahasiswa, para dosen yang hadir dalam acara webinar series yang ketiga ini dari program studi Magister Akuntansi FEB USK. Dan paling kita hormati bersama adalah Bapak Mas Ahmad Daniri, Dewan Pakar Komite Nasional Kebijakan Governance KNKG Indonesia. Terima kasih telah bersedia menjadi pemateri pada webinar series hari ini. Sama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita ada beberapa agenda yang bisa kita lakukan. Yang pertama, insya Allah pembukaan oleh saya sendiri sebagai koordinator program studi S2 Akuntansi. Sebagai informasi buat kita semua, kegiatan webinar series ini memang menjadi sesuatu yang kita lakukan secara berkesinambungan, karena ini bagian dari atmosfer akademik dari program S2 Akuntansi untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman rekan-rekan mahasiswa, utamanya untuk menemukan metode-metode baru atau topik-topik riset baru. Jadi dua webinar series sebelumnya kita kaitkan dengan penulisan karya ilmiah, artikel tesis, dan lain sebagainya. Maka yang kali ini ada kita buat untuk research opportunity, ya. Khusus untuk yang hal ini adalah tentang good corporate governance. Insya Allah webinar series yang keempat akan kita lakukan bulan depan dengan topik research opportunities in public sector accounting. Jadi akan ada pembicara dari BPKP Pusat. Mudah-mudahan ini juga bagian dari pengembangan terhadap informasi keakuntansian pada saat ini. Baik, untuk memberkati acara pada hari ini, mari bersama-sama kita mengikuti pembacaan suratul Fatihah agar menjadi berkah bagi kita semua. Bila tatniyah niyati sholiyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Mohon maaf, ada kesalahan teknis, kita ulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga acara ini menjadi berkah bagi kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan semangat Universitas Syah Kuala, maka dalam setiap kegiatan akademik kita akan memperdengarkan himne Universitas Syah Kuala. Mari bersama kita mendengarkan himne Universitas Syah Kuala. Universitas Syah Kuala. Demikian kita telah mendengarkan himne Universitas Syah Kuala. Semoga ini menambah kekuatan kecintaan kita kepada alma mater buat teman-teman mahasiswa sekalian. Baik, kita masuk acara berikutnya adalah sambutan dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala oleh Ibu Dr. Darwanis. Beliau adalah dosen di Departemen Akuntansi, ahli dalam akuntansi manajerial dan akuntansi pemerintahan sektor publik, lulus di tempat yang sama di Universitas Syah Kuala Fakultas Ekonomi pada tahun 95 dan langsung menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, menyelesaikan program magisternya di tahun 99 di Universitas Padjadjaran, dan di tempat yang sama beliau juga menyelesaikan doktornya di tahun 2005, dan sekarang adalah pengurus aktif Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Aceh. Kepada Ibu Wakil Dekan 1, dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Fazli. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita telah diberikan berkah, rahmat, hidayah, serta kesehatan sehingga bisa berhadir di ruang Zoom yang berbahagia ini. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.
yang hari ini juga beliau milad ya, ulang tahun yang harusnya kita peringati bersama-sama. Baik, yang saya hormati Bapak Mas Ahmad Daniri sebagai pemateri hari ini ya. Jadi Pak Mas Ahmad Daniri ini adalah Dewan Pakar ya KNKG, Komite Nasional Kebijakan Governance. Nah ini topiknya juga topik governance yang nanti kita bisa bertanya sampai ke akar-akarnya nih, karena Dewan Pakar ya. Jadi kunci daripada sebuah perusahaan itu adalah di good corporate governance. Jadi kalau kuncinya sudah bagus, jadi yang masuk juga senang dan enak, yang keluar juga senang dan enak. Nah jadi Pak Ahmad, Mas ya Pak, udah Pak Mas lagi saya Pak ya, Pak Mas Ahmad Daniri ini Dewan Pakar yang kalau kita ketahui kalau Dewan Pakar itu semuanya tahu tentang GCG atau Good Corporate Governance. Nah jadi hari ini kita sangat berbahagia dan berterima kasih karena Pak Mas Ahmad Daniri bisa memberikan materi pada acara hari ini. Dan sebagai kita ketahui bahwa seperti saya katakan tadi, GCG ini merupakan kunci dalam sebuah organisasi, baik pemerintahan maupun perusahaan. Jadi jika kunci ini telah bagus, ya jadi ini sangat mudah untuk kita menjalankan sebuah organisasi. Jadi good corporate governance itu prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan ya, untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan serta menjaga keberlanjutan perusahaan jangka panjang. Nah, kalau prinsip-prinsip ini sudah dijalankan dengan baik, jadi diharapkan perusahaan tersebut bisa sustainability ya ke depan ya, bisa dijalankan dengan baik. Nah, peserta hari ini itu terima kasih ya sudah hadir peserta baik dari mahasiswa Magister Akuntansi dan juga ada para dosen akuntansi, juga ada dari peserta dari luar ya, dari luar Magister Akuntansi dan juga ada dari luar Aceh saya lihat ya. Nah, ini sangat luar biasa ini ya acara hari ini. Nah, saya tidak panjang lebar ya, tidak memperpanjang mukadimah hari ini karena topik hari ini atau substansi hari ini itu sangat penting sekali untuk kita kupas, yang dengan judul Research Opportunities in Good Corporate Governance, Creating Share Value, Paradigma Baru Penerapan CSR. Nah ini jadi mahasiswa-mahasiswa yang nanti akan membuat tesis, ini bisa bertanya panjang lebar kepada narasumber yang sangat pakar di sini, yaitu Pak Mas Ahmad Daniri, yang merupakan Dewan Pakar KNKG. Ini Anda boleh bertanya sampai seakar-akarnya ya, semua bisa dikupas oleh Pak Daniri, yang sangat luar biasa ini. Selamat mengikuti webinar series Research Opportunities in Good Corporate Governance. Saya sekaligus membuka acara ini, ya. Semoga bisa lancar pelaksanaannya dan kita semua mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari Pak Mas Ahmad Daniri. Baik, demikian sambutan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu WD1 atas sambutannya sekaligus juga membuka dengan resmi kegiatan kita ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tanpa berpanjang mukadimah, kita akan masuk langsung kepada topik kita pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan pemateri kita, walaupun insya Allah sebagian kita mungkin sudah mengenal beliau dengan baik. Beliau adalah Mas Ahmad Daniri, President Director and Founder MB Consulting. Saat ini peran utama beliau adalah sebagai Founder of Business Strategy Consulting yang mempromosikan tentang kegiatan-kegiatan GCG, CSR, Creating Share Value, and mempersiapkan initial public offering. Jadi ini juga penting buat kita ketahui informasinya. Saat ini beliau adalah Senior Partner Consultant pada Mitra Batara Consulting. Beliau juga adalah Presiden Komisioner pada PT Chubb General Insurance Indonesia, Commissioner of PT Panasonic Manufacturing Indonesia, Chairman in GRC Association, dan member dalam Expert Council Indonesia National Committee of Governance. Jadi kayak beliau adalah Dewan Pakar di KNKG-nya. Ada beberapa peran penting beliau yang luar biasa di tahun
2019 beliau adalah Chairman Indonesian Committee and Governance, kemudian former President Director di Bursa Efek Jakarta, sekarang menjadi Indonesia Stock Exchange, kemudian anggota member Ethics Committee pada Financial Service Authority di OJK, kemudian anggota pada Komite Seleksi Komisioner untuk OJK, kemudian beliau adalah pimpinan di National Merit Committee untuk Social Responsibility di ISO 26000 untuk Social Responsibility. Beliau adalah pakar di bidang capital market, business strategy and transformation, corporate governance and corporate social responsible, yang saat ini akan kita bahas bagaimana creating share value itu menjadi penting untuk kita lihat. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, masterpiece beliau adalah buku Lead by CSV, Creating Share Value, Paradigma Baru Penerapan CSR. Saya sudah memesan, dalam hal ini Prodi S2 Akuntansi sudah memesan beberapa buku yang dikarang oleh Pak Ahmad Daniri. Baik rekan-rekan mahasiswa, bersiap saja di akhir ini kalau Anda dianggap cukup memberikan kontribusi dalam diskusi webinar series ini, maka akan ada 5 orang yang terpilih untuk mendapatkan buku beliau. Insya Allah buku itu dalam perjalanan dari Jakarta ke Banda Aceh, mudah-mudahan yang beruntung akan mendapatkan buku beliau ini, insya Allah ya. Baik, demikian perkenalan saya kepada Pak Ahmad Daniri. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Insya Allah nanti akan dibantu oleh staf untuk presentasi Bapak. Dengan Fazli, ya. nanti saya jam 10 mohon izin ya, karena ada rapat. Ya Pak, nanti saya minta rekamannya aja Pak. Terima kasih Bu Satu. Kepada Bapak dipersilakan, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan bisa berkontribusi maksimal untuk kebaikan umat dan bangsa Indonesia. Judul yang saya berikan ini adalah judul buku Lead by Creating Share Value, Paradigma Baru Penerapan CSR ya. Nah, mungkin langsung jam ke slide 3. Baik. Creating Share Value atau disingkat CSV ini merupakan pendekatan strategis untuk memastikan kesinambungan bisnis bersinergi dengan para pemangku kepentingan. Jadi sebenarnya intinya kita harus mampu bersinergi dengan para pemangku kepentingan ya, dalam konteks supaya bisnis kita berkesinambungan. Jadi bisnis hanya dapat tumbuh berkesinambungan di lingkungan yang kondusif untuk memastikan kinerja yang berkesinambungan. Perusahaan tentu saja berkepentingan meningkatkan kualitas sosial dan lingkungan yang bersentuhan dengan bisnisnya. Nah, CSV dapat menjadi strategi perusahaan, istilah saya beyond the rules and regulation, karena tidak ada yang mengatur mengenai pelaksanaan CSV, selaras dengan visi misi, values dan strategi perusahaan. Kemudian terintegrasinya program CSV dengan strategi bisnis, perusahaan dapat berkontribusi pada bisnis secara berkelanjutan, meningkatkan citra perusahaan dan hubungan harmonis dengan para pemangku kepentingan. Berikutnya. Nah, karakteristik dari CSV ini pertama memberikan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat. Jadi kalau kita membuat program CSR itu kalau pendekatannya melalui creating share value, tentu saja dia bisa memberikan manfaat buat masyarakat dan juga buat perusahaan bagi perusahaan. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah
kita harus memahami dengan baik kepentingan dari para stakeholders kita. Bukan hanya sekedar memapping siapa saja stakeholders kita, tetapi juga kepentingan-kepentingan mereka itu sesungguhnya apa, gitu kan? Sehingga kita bisa meramu sedemikian rupa program bisnis maupun CSR dari perusahaan. Jadi dengan demikian akan membangun keunggulan kompetitif dengan memasukkan kebutuhan sosial. Jadi kita tidak lagi misalnya merasakan bahwa kebutuhan sosial atau masalah sosial itu menjadi beban, tetapi justru dari kesulitan masalah-masalah sosial itu bisa jadi di dalamnya ada opportunity, ada opportunity untuk membangun keunggulan kompetitif kita ya. Kemudian juga menciptakan inovasi yang menghasilkan efisiensi. Dan tentu saja CSV itu bisa menjadi strategi atau dijadikan strategi yang selaras dengan strategi bisnis kita. Berikutnya. Nah, ini menarik. Menurut Porter dan Mark Kramer, Michael Porter ya, CSV itu bukan CSR, filantropi atau keberlanjutan. CSV dimaknai sebagai cara baru untuk mencapai kesuksesan ekonomi, sementara filantropi dan CSR fokus pada meminimalkan dampak negatif bisnis pada masyarakat dan lingkungan. Ya. Jadi ada tiga jenis CSV, ada CSV1, CSV2, CSV3 ya. Jadi CSV1 adalah inovasi produk jasa sesuai permintaan pasar. Jadi ini kalau intinya kita mampu membayangkan kebutuhan pasar itu seperti apa, kemudian kita membuat satu produk dan jasa sehingga bisa terserap oleh pasar. Itu CSV1. CSV2 mendefinisikan ulang produktivitas dalam rantai nilai ya. Jadi ini terkait dengan efisiensi ya. Jadi rantai nilai sampai ke supply chains dari internal maupun supply chains sampai ke consumer itu efisiensinya dibuat sedemikian rupa sangat efisien gitu ya. Kemudian mengaktifkan pengembangan klaster lokal, jadi memberdayakan stakeholders lainnya, memberdayakan masyarakat ya, sehingga semuanya itu menjadi sinergi total yang memberikan manfaat kepada semua stakeholder ya. Jadi demikian kira-kira. Kemudian berikutnya. Nah, terkait dengan CSV1, inovasi produk jasa sesuai kebutuhan pasar, ini adalah contoh yang diintrodusir oleh Nestle ya. Jadi menyediakan produk layanan bermanfaat bagi lingkungan, ekonomi, dan masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan pendapatan, pangsa pasar, dan profitabilitas ya. Jadi Nestle membangun kemitraan berkesinambungan untuk manfaat bersama ya. Mewujudkan kesinambungan produksi kopi sejak tahun 2000, Nestle telah bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Jember guna mencari bibit kopi unggul melalui teknologi genetic mapping, yaitu sebuah teknologi yang dapat mempercepat proses penemuan bibit kopi unggul. Nah ini adalah kontribusi kemitraan Nestle ya bersama dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao atau coklat di Jember. Nah, contoh yang berikutnya di slide berikutnya. Ini juga masih CSV1, misalnya contoh project Jaklingko ya. Jaklingko sistem layanan transportasi publik terintegrasi dari moda, rute, manajemen, dan pembayaran. Kemudian tidak perlu ngetem lagi, jarak waktu hanya 5-7 menit untuk segera berangkat sesuai jadwal, karena semuanya akan dibayar oleh misalnya pemerintah DKI. Berhenti pada tempatnya, menaikkan dan menurunkan penumpang hanya di halte bus, tidak ugal-ugalan, batas kecepatan tidak boleh lebih dari 40 km per jam ya.
ongkos tidak membayar tunai dengan kartu khusus. Keberhasilan sistem Jaklingko ini merubah perilaku berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi terbiasa menggunakan kendaraan umum ya. Kemudian Jaklingko ini meraih Sustainable Transportation Award tahun 2021. Ini juga hasil manfaat bersama bagi berbagai kalangan masyarakat. Jadi semuanya dicari sinerginya, manfaat dari masing-masing, kemudian menjadi manfaat total yang sangat manfaatnya menjadi sangat maksimal. Berikutnya. Nah, ini adalah contoh CSV2 mendefinisikan ulang produktivitas dalam rantai nilai yang dicontohkan oleh Bursa Efek Indonesia ya. Jadi fokus pada perbaikan operasi internal, perbaikan stakeholder, pemanfaat sumber daya yang lebih baik dengan peningkatan kapasitas karyawan dan pemasok ya. Jadi waktu tahun 95 saya terlibat untuk mengotomasi sistem perdagangan dan scriptless train ya, settlement scriptless ya. Dan ini menjadi luar biasa karena setelah itu, setelah terjadi scriptless trading dan settlement tanpa warkat ya, maka lompatan dari transaksi menjadi luar biasa. Dan yang kami lakukan di sini waktu itu juga bersama Pak Umar ya waktu itu ya, melalui pendekatan seimbang. Kepercayaan hanya dapat dibangun melalui pendekatan seimbang antara peraturan, sistem, edukasi. Jadi 3 hal yang kita padukan, peraturannya dibenahi, sistemnya dibenahi, kemudian edukasinya juga bisa dijalankan dengan efektif ya. Peraturan mempertimbangkan penciptaan manfaat bersama, sistem yang bersifat mekanistis, dan edukasi serta sosialisasi terhadap pelaku pasar. Itu proyek CSV2 ya. Menurut kami ini tergolong contoh soal dari CSV2. Berikutnya. Nah, berikutnya adalah nah ini adalah contoh konsep CSV. CSV3 mengaktifkan pengembangan klaster lokal ya. Ini dilakukan oleh oleh SKK Migas ya, memperbaiki lingkungan eksternal perusahaan dengan memberdayakan masyarakat, penguatan pemasok, institusi dan infrastruktur lokal untuk tujuan meningkatkan produktivitas bisnis ya. Jadi ada edukasi ke petani, pengembalian bahan organik, pemupukan berimbang, pengomposan dan lain-lain. Itu pesan edukasinya. Kemudian support peralatan mesin pencacah jerami atau peralatan penunjang lainnya ya. Ini dilakukan oleh tim Creating Share Value dari Pupuk Indonesia ya. Nah ini saya kira banyak yang mendapatkan manfaat ya. Jadi intinya bisa jadi one project banyak stakeholders yang mendapatkan manfaat bersama dari project itu. Berikutnya. Nah, ini adalah contoh SKK Migas ya. Jadi inovasi program CSR Hulu Migas untuk memperkuat ekonomi lokal ya. Jadi ada macam-macam, ada pasukan produk pertanian dan perikanan masyarakat tangguh di tahun 2020 dengan keberadaan dari SKK Migas itu pasukan produk pertanian dan perikanan masyarakat tangguh di tahun 2020 itu mencapai 492 ton senilai 991.200 US dollar ya. Kemudian melibatkan 30 pengusaha Papua terlibat sebagai pemasok kontraktor tangguh LNG sejak 2006 dengan kontrak senilai lebih dari 250 juta US dollar. Kemudian terdapat 5 mahasiswa masyarakat adat ya yang berada di wilayah pesisir Teluk Bintuni menerima beasiswa program kewirausahaan. Kemudian sebanyak 114 pengusaha Papua menerima pelatihan dan pendampingan bisnis pengembangan masyarakat asli berupa Subito Transmaritim ya. Jadi ini SKK Migas memberikan
creating share value, dan sekaligus menyukseskan pencapaian SDGs ya, melalui implementasi program guna memaksimalkan kontribusi hulu migas pada agenda global 2030. Berikutnya kita lihat. Nah, jadi kata kuncinya adalah CSR yang menggunakan pendekatan creating share value terintegrasi dengan strategi bisnis. Nah, dengan strategi terintegrasi dengan strategi bisnis ini menjadi memungkinkan untuk mengurai manfaat positif dari proyek ini sebanyak mungkin gitu. Kalau misalnya dia jauh dari strategi bisnis itu biasanya arahnya lebih ke donasi. Tapi kalau kita membuat program-program CSR, CSV yang selaras dengan strategi bisnis itu biasanya manfaat bisnisnya, manfaat positifnya itu menjadi kita banyak mendapatkan manfaatnya di situ. Jadi strategi CSR menurut keyakinan kami harus menjadi komitmen. Strategi CSR itu kadang-kadang ada dua sisi ya. Kalau dari sisi penerima CSR, dia beranggapan seolah atau dengan adanya program CSR itu membuat mereka merasa tidak perlu melakukan upaya keras untuk mencari nafkah gitu ya. Jadi kadang-kadang CSR itu membuat tangan di bawah. Nah, seharusnya adalah pemberian CSR itu juga harus membuat penerima manfaat CSR itu tetap atau lebih lagi menjadi tangan di atas ya. Sedangkan dari sisi perusahaan itu kadang-kadang CSR dianggap beban gitu ya, karena membebani budget dan sebagainya gitu ya. Karena dia tidak membuat yang related, yang terkait dengan strategi bisnis. Kalau dia buat yang terkait dengan strategi bisnis, tentu saja itu akan memberikan manfaat kepada perusahaan itu sendiri. Ya, jadi perusahaan yang menerapkan GCG itu biasanya hakul yakin akan berhasil menerapkan CSR, kemudian menciptakan manfaat bersama secara berkelanjutan, adanya dukungan infrastruktur dan strategi jangka panjang, adanya perbaikan terus-menerus dalam bahasa Jepang Kaizen atau continuous improvement. Berikutnya. Nah, apa bedanya antara CSR dan CSV ya? Jadi secara nilai CSR itu do good ya, atau berbuat baik gitu ya. Sedangkan creating share value itu secara nilai manfaat ekonomi dan sosial yang langsung terkait dengan biaya. Ya, jadi masalah sosial itu bukan menjadi masalah buat perusahaan, tetapi justru bisa diubah menjadi manfaat ekonomi yang langsung terkait dengan apakah peningkatan pendapatan atau penurunan biaya. Yang dari sisi CSR, biasanya CSR itu terbatas aktivitas filantropis demi keberlanjutan perusahaan. CSR kadangkala dianggap sebagai tanggapan atas tekanan dari luar. Jadi bukan karena keikhlasan perusahaan, tapi karena ada pressure dari masyarakat, akhirnya muncul, maka dibuat program-program CSR. Kemudian tidak berhubungan dengan upaya pemaksimalan profit ya. Kemudian agenda kegiatan ditentukan oleh desakan eksternal dan preferensi individu perusahaan. Ruang lingkup tentu saja terbatas karena terbatas atas anggaran CSR yang ditetapkan. Karena mindset-nya anggaran CSR itu adalah beban. Padahal seharusnya tidak ya kalau dia dilakukan dengan pendekatan creating share value ya. Nah, sedangkan creating share value itu aktivitas bisnis untuk menciptakan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat secara simultan ya. Bagian tidak terpisahkan dari strategi kompetensi, bagian tidak terpisahkan dari upaya memaksimalisasi profit. Agenda kegiatan datang dari internal perusahaan dan dipersiapkan secara khusus. Ruang lingkup tak terbatas karena menyatu dengan biaya operasional perusahaan secara keseluruhan.
Itu bedanya antara CSR dan CSV. Berikutnya. Nah, ini bisa minta tolong diklik apa yang disampaikan oleh Michael Porter. CSV is something that has to be company specific. Because if you're going to create shared value, there has to be the shared part, therefore there has to be the connection to you. And therefore, this is an area that requires intense and deep understanding of the business, of the value chain, of the product, of the customers that you can or do serve. CSR is kind of separate from profit maximization. CSV is integral to profit maximization. In CSR, the impact you can have is limited to your CSR budget. CSV is about mobilizing the entire budget of the corporation to impact social issues. Nah, jadi sebenarnya saya meng-create sesuatu yang disampaikan oleh Michael Porter itu. Jadi mereka Porter kan hanya menceritakan apa bedanya CSR dan CSV gitu ya. Nah, yang saya usulkan adalah program CSR yang melalui pendekatan creating share value ya, kira-kira begitu intinya. Sehingga tidak jadi beban oleh perusahaan dan juga memberikan kemandirian atau pemberdayaan terhadap masyarakat. Itu kira-kira apa yang saya tulis dalam buku saya. Berikutnya. Nah, sebenarnya CSV itu juga sangat terkait CSR, CSV itu sangat terkait dengan ISO 26000 mengenai social responsibility ya. ISO 26000 memandang CSR sebagai program holistik mencakup 7 isu utama ya. Ada organizational governance, ada human right ya, ada labor practices, ada fair operating practices, ada consumer issues, the environment, community involvement, and development. Jadi intinya core-nya itu adalah corporate governance sebenarnya kalau di perusahaan ya, organization governance ya. Karena kalau governance-nya beres, maka yang lainnya akan ikut beres. Itu intinya begitu ya. Jadi ISO 26000 ini menawarkan berbagai macam rekomendasi, saran, proposal, dan orientasi. Ada 7 core subject ya. Dan sifatnya bukan pedoman ISO 26000, tapi sebuah reference atau panduan ya. Karena sifatnya generik dan bisa di-apply oleh macam-macam bisnis, jenis bisnis lainnya. Itu kira-kira social responsibility ISO 26000. Berikutnya. Nah, ini kerangka strategi CSR pada saat kita membangun CSR. Tentu saja tujuan utamanya adalah good corporate citizen. Jadi perusahaan yang memang memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Jadi keberadaan dia itu betul-betul memberikan manfaat kepada banyak pihak, pada stakeholders-nya, kepada masyarakat ya. Nah, untuk itu visi misi dan values itu harus selaras dengan pencapaian 3P. 3P itu profit, people, planet, ya, 3 pieces ya. Jadi istilah saya, pernah saya dulu belajar di SMA Pasti Alam mengenai maximizing ya. Nah ini bisa diterapkan di sini ya. Di sini maximizing antara profit, people, dan planet ya. Kalau perusahaan bisa melakukan ini, tentu saja hasilnya akan luar biasa gitu ya. Kemudian tentu saja ini bergantung pada sosialisasi dan komunikasi yang efektif dengan para stakeholders ya. Kemudian juga perlu ada struktur organisasi CSR yang solid di dalam perusahaan itu sendiri ya. Nah biasanya ada 2 hal utama yang perlu diperhatikan. Jadi
CSR itu tentu saja dimulai dengan penanganan dampak negatif. Jadi perusahaan itu atau siapapun gitu ya, itu biasanya dia akan memberikan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif ya. Nah, biasanya dengan program CSR itu tentu saja bagaimana caranya meminimais atau menghilangkan sama sekali dari dampak negatif ya. Jadi setiap melakukan kegiatan pasti ada dampaknya, ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, dalam kaitan misalnya dampak negatif, bagaimana kita bisa mampu mengurangi atau meniadakan dampak negatif. Kemudian yang berikutnya adalah membuat masyarakat mandiri ya. Jadi tadi bukan hanya tidak membiarkan masyarakat tangan di bawah, tetapi membuat masyarakat itu tangan di atas juga gitu ya. Jadi membuat masyarakat mandiri. Kemudian CSR itu tentu saja harus terkait dengan proses bisnis. Makin jauh dari proses bisnis, maka biasanya sulit untuk mendapatkan manfaat bagi perusahaan. Kemudian CSR itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tentu saja mereka tidak bisa melihat bahwa manfaat dari keberadaan perusahaan yang kita tersebut ya. Jadi biasanya ada tolak ukur keberhasilan, ada komitmen untuk semua, kita harus menggalang komitmen semua dari semua stakeholders kan, dan biasanya ada tema strategis. Jadi mungkin dari waktu ke waktu tema strategis itu disesuaikan dengan perkembangan dari masyarakat di lokasi itu sendiri ya. Dan tentu saja dilakukan dengan sepenuh hati dan tuntas ya. Bukan asal ada CSR, tetapi betul-betul dilakukan sepenuh hati dan tuntas. Demikian. Berikutnya. Nah ini saya coba memetakan dampak negatif dari situ, kemudian mengembangkan program CSR selaras dengan strategi bisnis. Jadi ini contoh dari perusahaan semen, biasanya dampak negatifnya secara fisik itu ada pencemaran debu, limbah, dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga ada dampak kalau itu dilakukan di daerah-daerah terpencil, ada kesenjangan sosial dan ekonomi ya. Baik kesenjangan sosial karena pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan ya. Kemudian risikonya itu bagi perusahaan misalnya bisa kalau kita mengabaikan dampak negatif yang kita perusahaan keluarkan, maka biasanya akan terjadi pencitraan buruk, potensi demo, gugatan aktivis lingkungan, kerugian karena terhentinya proses produksi dan transportasi, kenaikan biaya kesehatan karena penurunan kualitas kesehatan dan seterusnya gitu ya. Bagi masyarakat sendiri itu ada penurunan kualitas kesehatan seperti ISPA, penurunan kualitas air bersih, potensi kecelakaan, penurunan potensi ekonomi, kerusakan irigasi, teknis dan jalan ya. Kemudian dari sisi kesenjangan itu bagi risiko dari perusahaan terhentinya proses produksi dan terganggunya transportasi karena demo masyarakat, pencitraan buruk, kenaikan biaya keamanan. Dari sisi masyarakat terbatasnya akses untuk mendapatkan pendidikan berstandar nasional ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi program yang harus kita bangun ada program yang terkait dengan proses bisnis, misalnya pemasangan filter, penyiraman debu jalan, penanaman pohon, pembangunan pabrik baru, penggunaan teknologi ramah lingkungan dan seterusnya ya. Nah, kemudian ditambah lagi program CSR-nya. Jadi misalnya memberdayakan koperasi jasa pemeliharaan jalan, pemberdayaan puskesmas bekerjasama dengan dinas kesehatan, penyediaan air bersih bekerjasama dengan dinas PU ya, dan seterusnya. Itu kira-kira ini yang pernah juga saya lakukan untuk contoh di pabrik semen ya. Berikutnya. Berikutnya. Ini sudah, mungkin slide berikutnya. Oke.
Nah, kemudian ada terus oke. Nah, ini kemudian dari situ saya tentu saja memberdayakan seluruh stakeholders yang strategis di perusahaan, misalnya membuat satu program community involvement and development, misalnya seperti itu ya. Misalnya contohnya ada bina usaha mikro dan koperasi jasa pemeliharaan jalan dan penanaman pohon. Ada pemberdayaan puskesmas bekerja sama dengan dinas kesehatan, penyediaan air bersih dengan PO, pemberdayaan guru modul-modul SMK, pelatihan teknik, pemberdayaan majelis taklim secara tematis, pemberdayaan PAUD bekerja sama dengan pihak ketiga, pembinaan kelompok peternak, koperasi, peningkatan produktivitas, pengembangan sapi dan sebagainya. Jadi saya kelompokkan gitu, saya lakukan scoring. Kalau mengatasi dampak yang tertinggi saya nilai 5 misalnya. Ada 4, 3, 2, 1 gitu ya. Kemudian kalau manfaat bagi masyarakat juga yang tertinggi saya beri nilai 5 misalnya. Manfaat bagi perusahaan yang tertinggi saya beri nilai 5, kalau yang rendah ya nilainya 1 atau 0 gitu ya. Kalau mendukung program pemerintah juga demikian, diberikan scoring sehingga saya bisa mempunyai total scoring ya dari masing-masing proyek tersebut. Nah, tentu saja dari sini saya bisa memilih mana yang tertinggi skornya, itulah yang menjadi program yang kita pilih, itu kira-kira demikian. Berikutnya. Nah, jadi kriteria ini saya bangun dengan pembobotan, misalnya nilai 1 hanya bersifat donasi, nilai 2 membantu menyelesaikan masalah tapi porsinya kecil, nilai 3 lebih baik, nilai 4 win-win, nilai 5 berkelanjutan dan tuntas. Itu kira-kira yang pernah saya lakukan pada saat saya menjadi konsultan dari suatu perusahaan untuk menyusun program CSR-nya. Berikutnya. Nah, ini contoh CSV, bagaimana hubungan antara CSV, ISO 26000, SROI, dan Sustainable Development ya. Jadi CSV itu terkait dengan perencanaan bisnis. Jadi biasanya perusahaan membuat perencanaan bisnis, kemudian mengintegrasikan konsep CSV 1, CSV 2, atau CSV 3. Kemudian kegiatan bisnis itu diintegrasikan dengan ISO 26000 dalam bisnis prosesnya. Itu yang tadi ada 7 core subject itu ya. Kemudian result-nya itu creating share value di blended, disatukan dengan ada penilaian SROI-nya. Kemudian end objektifnya, kegiatan-kegiatan CSR dari perusahaan itu tentu kalau itu bisa ada 17 goals ya, SDGs goals di situ. Nah, itu bisa termasuk apakah dia SDG 1, SDG 2, SDG bergantung, tapi biasanya tidak ini pilihan gitu ya, yang terkait dengan karakter bisnis masing-masing, dia bisa memilih SDGs yang mana gitu ya. Nah, kemudian itu program-program CSR itu kemudian bisa dihitung kira-kira kontribusinya terhadap SDGs itu seperti apa. Itu jadi kelihatan gitu ya kontribusi dari perusahaan tersebut. Berikutnya. Nah, ini silakan mungkin bisa diklik. Ini adalah ya. Tekan. CSV itu harus dimulai dari perencanaan bisnis. Jadi di awalnya. Jadi perencanaan bisnis itu mengintegrasikan konsep CSV. Mau CSV 1, yaitu inovasi, produk, jasa, menyelesaikan persoalan sustainability, menjangkau untapped market, itu CSV 1. Atau CSV 2, mau kita produktivitas dengan cara efisiensi. Meningkatkan produktivitas dengan cara kita kasih training ke supplier supaya mereka produk yang disuplai ke kita itu memenuhi standar kita. Jadinya kita mengurangi biaya reject misalnya, produk-produk gagal misalnya. Jadi itu sepanjang sidepok, itu CSV 2.
Atau CSV yang ketiga, membina komunitas supaya mereka bisa menjadi supplier kita. Nah, itu kan berarti semua perencanaan bisnis. Nah, ini pendapat dari Dr. Maria Ernindita Radiati. Dia adalah Founding Director of Master's Degree Program spesialisasi CSR Sustainability di Universitas Trisakti. Berikutnya ya. Nah, dari itu semua, kolaborasi program pemerintah, perusahaan, stakeholder, kalau semuanya kita lakukan dengan pendekatan CSV, Creating Share Value, maka pembangunan nasional pemerintah itu juga memberikan kontribusi strategis strategi bisnis perusahaan, CSV atau CSR strategi bisnis perusahaan itu juga memberikan kontribusi gitu ya. Kemudian semua stakeholders itu baik kegiatan atau kepentingan stakeholders itu juga memberikan kontribusi kepada sustainable SDG ya, SDGs ya. Jadi program-program yang dikelola oleh pemerintah, Pemda, bisnis, perusahaan, CSR, komunitas, semuanya bila dilakukan pendekatan CSV, ini tentu akan sangat memberikan manfaat maksimal dan ini akan berkontribusi terhadap 17S goal ya, SDGs goal tersebut. Begitu kira-kira. Berikutnya. Nah, ini adalah pandangan dari Ibu Erna Witular, bisa diperdengarkan. Yang paling penting adalah terima kasih. Terima kasih kepada Pak Daniri yang membuka cakrawala kita. Dan bagi kita yang sudah pernah tahu CSV dari beberapa tahun yang lalu pada waktu awalnya, betul-betul beliau mengindonesiakan ini sehingga menjadi sesuatu konsep yang lebih ramah untuk multi-stakeholder partnership gitu, Mas Daniri. Di versi buleknya atau aslinya itu kan seolah-olah masih memisahkan gitu antara perusahaan yang mempunyai value yang di-share ke yang lain-lain ya. Tapi dalam buku itu dan juga didukung oleh Maria dan teman-teman itu menjadi lebih jelas gitu. Saya harapkan bahwa makin banyak yang membaca ini, makin banyak yang enlightened dan betul-betul partnerships itu makin berkembang, terutama multi stakeholder partnership. Karena kalau hanya yang sejenis itu SDGs nggak nyampe-nyampe, tapi kalau lebih banyak yang di-inspire oleh konsep ini, maka saya yakin kita tuh bisa lebih maju dari sekarang. Terima kasih sekali lagi. Baik, berikutnya. Nah, oke. Jadi esensi penciptaan nilai bersama ini memberikan kontribusi positif sekaligus solusi meniadakan dampak negatif dan menjadi bagian dari strategi bisnis. Kemudian yang terpenting di situ kita bisa mendapatkan kontribusi positif yang maksimal apabila kita mampu memahami dengan sebaik-baiknya dengan memetakan kepentingan kebutuhan stakeholder strategis gitu ya. Kemudian baru kita merumuskan program bisnis dan CSR yang saling memberi manfaat ya. Kemudian penciptaan profit dan kesinambungan perusahaan sekaligus memecahkan persoalan masyarakat. Jadi kegiatan bisnis perusahaan itu diarahkan penciptaan profit dan kesinambungan perusahaan sekaligus memecahkan persoalan masyarakat. Jadi idenya adalah win-win solution, menciptakan manfaat bersama, mengatasi friksi akibat kesenjangan sosial, diprogramkan sejak awal rencana bisnis. Jadi sebenarnya saya sih mengusulkan kalau misalnya ada perusahaan yang ingin membuka pabrik, membuka perusahaan, sedini mungkin menurut saya akan lebih baik kalau juga membuat program CSR-nya, program bisnisnya dengan pendekatan creating share value ya. Jadi tidak
terlanjur dilakukan, kemudian ada masalah di lapangan, baru kemudian diselesaikan, tetapi sudah diantisipasi sejak awal pabrik atau perusahaan itu akan didirikan. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah buku-buku saya yang mungkin kalau berminat bisa silakan menghubungi Saudari Evelyn. Kebetulan mungkin ada di apa namanya ikut di dalam diskusi ini. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Yang pasti saya mendapatkan manfaat dari apa namanya berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya pikir kita perlu menyampaikan plus secara virtual ini buat teman-teman sekalian atas apa yang disampaikan oleh Pak Daniri kaitannya dengan creating shared value tadi. Saya pikir juga penting bagi kita bersama untuk terus meningkatkan pemahaman kita. Jadi yang namanya good corporate governance yang pasti kalau dia bagus, maka social responsibility-nya juga akan menjadi bagus, dan CSR-nya itu sendiri pasti akan menjadi lebih bagus lagi ketika dia menggunakan pendekatan CSV tadi. Jadi bagaimana dia mengkritik share value-nya untuk kita semua. Jadi posisinya, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan mahasiswa, lihat ya, jadi CSV yang pertama itu ngomong soal maupun yang lainnya, tetapi pasti pendekatannya adalah produktivitas. Dan yang ketiga, CSV yang ketiga itu adalah memberikan pendekatan pada pembinaan komunitas. Jadi memang ini menarik karena terus terang nih Pak Daniri, kita di kampus ada mata kuliah yang namanya akuntansi pelaporan dan keberlanjutan. Nah, itu sebagian besar 6 kali pertemuan itu kaitannya melakukan seminar ya. Seminar dalam artian membahas artikel-artikel yang berkaitan dengan akuntansi akuntansi pelaporan, akuntansi dan keberlanjutan. Memang kaitannya dengan sustainability ini adalah tindak lanjut setelah kita menganggap konsep going concern yang ada dalam akuntansi itu sudah dikatakan selesai, maka konsep berikutnya yang harus dilakukan adalah masalah sustainability. Bahkan di kita di Indonesia sekalipun konsep Sustainability Development Goal sebagai tindak lanjut dari Millennium Development Goal itu memang harus kita capai di tahun 2030. Dan ini kawan-kawan sekalian menjadi menarik untuk diteliti ya, karena sepakat kita dengan para pengampu mata kuliah metodologi penelitian, pendekatan-pendekatan kualitatif dan mix model itu sudah menjadi sesuatu yang bisa ditindaklanjuti. Jadi terjadi juga perubahan paradigma penelitian di banyak program studi S2, bahkan di S3. Jadi kita tidak lagi kepada quantitative minded, tetapi kita juga bisa menuju ke pendekatan kualitatif dan pendekatan yang mix model. Pak Ahmad, insya Allah kita sampai jam 11 nanti. Wah, kita masih punya waktu lebih kurang 60 menit lagi dari sekarang. Buat kawan-kawan nanti di jam 10.30 akan ada absen yang bisa langsung untuk mendapatkan sertifikatnya. Kemudian juga bisa melalui forum chat, nanti teman-teman bisa seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Daniri, menghubungi Mbak, mohon maaf saya lihat lagi, Evelyn, dan beliau juga ada di dalam ruang ini. Untuk kalau nanti berminat ya. Tapi yang jelas kita sudah pesan itu, mudah-mudahan nanti itu sampai nanti kita akan coba distribusikan juga ke dalam ruang referensi di S2 akuntansi dan juga bisa menjadi bahan referensi dan related review buat kawan-kawan ketika akan menulis. Mohon izin Pak Ahmad kita buka sesi. Silakan. Ya Pak. Sudah ada Pak Suludin yang ingin melakukan pertanyaan. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin diskusi, kalau dianggap kurang bisa langsung menyampaikan dengan secara terbuka, boleh menggunakan form chat untuk melakukan pertanyaan. Baik, sekarang saya akan buka
unmute themselves-nya. Jadi rekan-rekan sudah bisa mengunmute dirinya sendiri. Mohon dibuat aturannya, jangan sampai mengganggu. Jadi kalau tidak berbicara tolong di mute saja ya. Baik, sekarang saya mute lagi. Baik, saya berikan kesempatan kepada Pak Suludin. Silakan unmute, open mic. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Waktu membuat, silakan. Silakan Pak Suludin. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Kameranya nggak hidup ya? Kameranya hidup Pak. Ini saya pakai dua akun ya? Pak. Hidup. Ya, saya pakai dua akun. Kebetulan laptop saya tidak bisa ini. Sekarang saya tampilkan Bapak di pin. Ya, biar dapat. Oke, silakan Pak Suludin. Oke. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Suludin Pak, saya mahasiswa magister akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di USK Pak. Kemudian kaitannya dengan materi yang telah Bapak sajikan tadi sangat menarik, sehingga saya mau bertanya Pak. Sama-sama kita ketahui bahwasanya tujuan utama dari perusahaan sendiri adalah memperoleh keuntungan. Maka dengan melakukan CSR, apakah tujuan perusahaan itu dapat terpenuhi? Dan kemudian perusahaan dalam kelas apa yang wajib melaksanakan program CSR itu sendiri Pak? Demikian Pak. Baik, terima kasih. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suludin. Sebagai informasi buat Pak Daniri, rekan-rekan mahasiswa ini sebagian besar dari pemerintahan Pak. Jadi ada yang dari Bapeda, ada yang dari Pemda, juga termasuk juga rekan-rekan yang yang bekerja di sektor swasta ya, di BUMN. Biar diskusi kita terbuka, kita langsung tanggapi saja nih Pak Daniri. Jadi poinnya sih sebenarnya apakah CSR itu akan mereduce tujuan utama perusahaan? Kalau tidak, bagaimana proses operasionalnya dan bagaimana melakukan CSR itu sendiri? Silakan Pak Daniri. Oke, jadi CSR, pelaksanaan CSR secara tradisional ya, yang biasa dilakukan oleh perusahaan itu biasanya sih ada yang donasi gitu kan, ada yang community development gitu ya. Jadi dia belum programnya itu belum menjadi bagian dari strategi perusahaan sebenarnya. Jadi kadang-kadang bagi perusahaan kalau misalnya melakukan CSR dianggapnya beban gitu kan, karena harusnya dia alokasikan semua dananya untuk kepentingan bisnis, untuk make profit ya. Kalau kita lihat triple bottom line itu kan sebenarnya profit, people, planet ya. Jadi itu kalau istilah saya adalah bagaimana memaksimalkan antara profit, people, dan planet ini, kira-kira begitu ya. Jadi tidak bisa misalnya kita kemudian menafsirkan planet gitu, karena kalau kita mengabaikan planet, membuat misalnya satu kegiatan yang tidak ramah lingkungan atau menyebabkan memproduksi CO misalnya, itu akan mencemari planet dan seisinya tentunya ya. Kemudian lambat atau cepat itu juga akan mempengaruhi perusahaan itu sendiri. Nah ini kalau dilihat dari sisi planetnya. Kemudian dari sisi people, kita juga tidak bisa menafsirkan misalnya masyarakat di sekitar perusahaan itu sendiri, meskipun dia mungkin bukan pegawai perusahaan gitu ya. Yang jelas misalnya keberadaan perusahaan sudah pasti dia memberikan dampak. Dampak itu ada positif, ada negatif. Nah, dampak negatifnya itu harus dikelola, misalnya limbah dan sebagainya jangan sampai mencemari dan membahayakan buat mereka, misalnya seperti itu, gitu kan. Bahkan kita harus menggandeng misalnya
potensi-potensi mereka itu bisa juga diberdayakan sehingga bisa mendukung kegiatan perusahaan. Itu yang idealnya seperti itu ya. Sehingga profit people planet itu bisa dimaximize sehingga ketiga-tiganya itu bisa memberikan manfaat baik bagi perusahaan, baik bagi masyarakat maupun bagi lingkungan ya, ramah lingkungan ya. Itu kira-kira itu yang harusnya dilakukan ya. Jadi biasanya kalau CSR yang tradisional itu tidak terpikir misalnya membangun menciptakan program-program CSR yang creating share value. Jadi yang menciptakan nilai bersama. Nah, nilai bersama ini bisa kita temukan kalau saja kita memahami betul kepentingan dari para stakeholders, ya, sehingga kita tidak misalnya mengabaikan kepentingan stakeholders, tapi kita mengikut sertakan kepentingan itu di dalam kegiatan bisnis perusahaan misalnya. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah manfaat perusahaan, manfaat terhadap masyarakat bisa didapat, ya, manfaat perusahaan bisa didapat, bahkan manfaat untuk pemerintah, untuk stakeholders lainnya pun bisa kita raih gitu. Kira-kira demikian, Pak. Baik, terima kasih, luar biasa. Rekan-rekan sekalian, izin saya men-share screen tampilan yang disampaikan oleh Pak Daniri tadi ya. Ini karena kan sebagian teman-teman ini kan memang berada di lingkup pemerintahan ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari konsep ini penting nih untuk diperkenalkan di pemerintahan juga konsep creating value ini ya di pemerintahan. Ya, saya pikir ini coba kawan-kawan pikirkan bagaimana setidaknya pembangunan nasional yang ada di daerah, kemudian ada pendekatan rencana strategis di pemerintahan daerah, kemudian lakukan pemetaan terhadap kepentingan yang ada di masyarakatnya, kemudian keluarlah programnya apa. Jadi ujung-ujungnya memang di pemerintah kan wajib nih untuk melihat aspek SDGs ya, Sustainable Development Goals itu. Jadi ini kalau dalam konteks sebuah kerangka pemikiran metodologi ini sudah jadi suatu model sendiri ini sebenarnya kan. Mungkin Pak Daniri bisa agak dieksplor ini Pak buat teman-teman tentang saya terus terang secara pribadi melihat ini ada sesuatu yang menarik untuk dieksplor. Jadi setidaknya ada 3 variabel penting yang bisa kita adopt untuk di tingkat di pemerintahan daerah ya. Karena ngomong soal people, planet dan profit itu memang orientasinya kepada private sector, tetapi juga public sector juga menjadi sesuatu yang dipentingkan. Silakan Pak. Sambil kita jadi kalau kita lihat di sini ada pemerintah itu ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah gitu ya. Kemudian ada perusahaan-perusahaan gitu di situ. Makanya pasti ada, jadi ada kontribusi pemerintah dan Pemda, ada kontribusi perusahaan gitu ya. Kemudian ada kegiatan stakeholders ya, kegiatan masyarakat itu sendiri misalnya kan, kegiatan dari supplier, kegiatan dari konsumen, macam-macam di situ. Macam-macam stakeholders ada di situ, itu juga memberikan kontribusi semuanya. Nah ini kalau misalnya kita semuanya itu bergabung kontribusinya itu dan semuanya melalui pendekatan creating share value, penciptaan nilai bersama, manfaat bersama gitu ya, maka tidak ada pihak yang akan dirugikan gitu kan, tidak ada pihak yang keinjak kakinya gitu, kira-kira begitu. Nah sehingga menurut saya, keyakinan saya 17 SDGs itu akan bisa dicapai lebih baik gitu, karena tidak ada
hal-hal semuanya efektif diarahkan untuk memberikan kontribusi kepada 17 SDGs goal itu. Gitu kira-kira begitu Pak intinya. Pak, kaitannya dengan instrumen ini, Pak. Mungkin apakah ini kan yang jelas miliknya konsultan ini, Pak ya. Iya, ya. Kalau misalnya mahasiswa S3, S2 atau S3 nantinya ingin menggunakan instrumen ini dalam risetnya, itu bagaimana sebenarnya, Pak? Boleh dikembangkan atau silakan dikembangkan. Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu berhitungan gitu Pak. Ya, kan monggo dikembangkan. Ada hal tertentu yang kaitannya dengan instrumen penilaian. Memang biasa kita kalau yang di good corporate governance itu dengan instrumen penilaian yang sudah baku itu, biasa kan sebagian mahasiswa di S1 dia ambil saja, kemudian dia bandingkan penilaiannya yang dalam pelaporan keuangan itu ada atau tidak. Kalau dia ada diberi nilai 1, kalau dia tidak ada diberi nilai 0, kan gitu ya. Iya, betul. Ini mohon izin nih Pak ya, jadi karena sudah ditampilkan mungkin teman-teman bisa menggunakan instrumen penilaian program CSR dengan bobot nilai, karena ini sebenarnya adalah hak konsultan itu Pak ya. Ya, kasih tahu aja nggak apa-apa. Itu ya. Jadi kan memang penting juga untuk kawan-kawan bisa mengembangkan instrumen ya, khususnya itu kan ada hakinya sebenarnya instrumen. Baik Pak, ini sudah ada rekan kita juga nih Pak Ludiarto sudah raise hand. Saya sudah buka open mic-nya. Silakan Pak Ludiarto. Astuan, ya silakan Pak. Di open mic dia unmute dulu Pak. Ya, oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan Pak, nama saya Ludiarto, salah seorang mahasiswa program studi akuntansi, magister akuntansi, kelas kerjasama Kabupaten Simelu dengan USK Universitas Syakuala. Terima kasih Pak Ahmad Daniri yang telah memberikan tadi sajian materinya di pagi yang sangat berbahagia ini. Cukup luar biasa sekali materi-materi yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebagai bahan kepada kami dalam rangka untuk kegiatan-kegiatan perkuliahan dan tentunya nanti mungkin dalam rangka kegiatan untuk penulisan karya ilmiah kami atau tesis. Baik Pak, ini mungkin langsung saja kepada pokok permasalahan ataupun pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Bapak. Menyangkut tadi dengan governance dan social responsibility, keduanya memiliki hubungan yang erat, maka memiliki hubungan timbal balik yang membentuk suatu fungsi yang mampu meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan kinerja sosial dan kinerja keuangan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ataupun ketahanan ekonominya. Nah, yang ingin mungkin kami tanyakan di sini adalah bagaimana kaitannya atau keterkaitannya good corporates ya, good corporates governance dengan perkembangan ekonomi di masa pandemik saat ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di satu sisi memang kita dihadapkan pada kondisi pandemi ya. Tapi doa kita bersama, insya Allah tahun depan kita sudah jadi endemi ini, sudah jadi penyakit biasa. Kita bisa berkolaborasi lagi. Kita tunggu nih Pak Ahmad dan dirinya untuk datang ke Aceh, ketemu dengan rekan-rekan mahasiswa. Mungkin itu sebagai pertanyaan. Silakan Pak Ahmad Dhani untuk memberikan tanggapannya Pak. Di open mic dulu Pak. Ya. Pak, di open mic dulu Pak. Ya. Jadi good corporate governance dalam tafsir saya itu adalah
diibaratkan sebagai rambu-rambu. Jadi kalau kita masuk jalan tol gitu ya, itu apa sih ada rambu-rambu kecepatan tidak boleh kurang dari 40 km per jam. Kecepatan tidak boleh lebih dari 100 km per jam. Nah, kalau semua pengendara jalan tol itu mentaati itu semua, maka insya Allah itu sudah ada penelitiannya, akan sampai di tujuan secara nyaman, tidak ada kecelakaan semuanya, dan mendapatkan manfaat yang besar buat mereka semua. Itu kira-kira begitulah. Nah, demikian juga di dalam melaksanakan bisnis gitu ya. Jadi mungkin terkait dengan perkembangan ekonomi di masa pandemi gitu ya. Nah, yang pasti misalnya pilihannya apakah kesehatan atau ekonomi. Kalau kita melaksanakan GCG barangkali yang biasanya pemerintah daerah itu kemudian membuat oke, semuanya ini kita harus isolasi dulu misalnya. Katakanlah selama 2 minggu dulu gitu kan, diisolasi gitu ya. Nah, penerapan GCG di situ, governance di situ tentu saja semuanya harus taat gitu kan, supaya untuk peraturan itu berjalan dengan baik gitu kan. Nah, kalau itu misalnya mentaati itu semua, memakai masker, memakai protokol kesehatan ya, dan kalau tidak perlu keluar rumah, tetapi bisa melakukan misalnya bisnisnya kita bisa webinar gitu kan, bisa rapat melalui Zoom dan sebagainya gitu ya, sebisa. Bahkan menurut saya sendiri diuntungkan, mungkin dulu sudah ada sih misalnya Zoom ini gitu ya, tapi tidak termanfaatkan secara maksimal. Baru sadar bahwa pada saat pandemi gitu kan, saya bisa sekaligus misalnya Zooming dalam sehari bisa 2, 3 atau 5 kali misalnya untuk bekerja. Jadi produktivitas saya jadi tinggi gitu misalnya seperti itu. Nah, itu contoh bahwa perkembangan ekonomi di masa pandemi itu pun sebenarnya bisa disesuaikan semuanya dan bisa melakukan aktivitas dengan tetap bisa menjaga protokol kesehatan. Nah, di situ pentingnya governance, artinya kalau yang terpenting adalah protokol kesehatan, maka GCG-nya atau good governance-nya itu harus taat betul terhadap protokol kesehatan misalnya gitu. Itu pemahaman dari penerapan good governance tadi gitu ya. Nah, kemudian aktivitas itu tentu saja harus dalam koridor itu, koridor ketaatan itu gitu ya, sehingga kesehatan bisa tetap kita jaga dan kegiatan ekonomi itu bisa juga dijalankan dengan rambu-rambu di dalam koridor rambu-rambu yang kita tetapkan itu. Saya kira demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Amanullah. Memang rekan-rekan mahasiswa sekalian, itu untuk yang pandemi di 2 tahun terakhir ini di Siah Kuala sendiri juga banyak riset grant ya berkaitan dengan penelitian yang kaitannya dengan pandemi ini. Tapi sekarang mungkin kita lihatlah ada beberapa hal yang mungkin menjadi menarik untuk diteliti tentang event study. Jadi event study itu adalah proses pembandingan antara sebelum sesudah, bahkan bisa dibuat dan pada saat ini. Jadi nanti dilihat dari ada T0, T-1 dan T+1. Jadi dilihat prosesnya. Jadi kalau penelitian pasar modal, event study itu sering dilakukan. Nah, sekarang untuk yang corporate governance ini juga bisa kita lakukan pendekatan dengan event study. Semisal pada saat dia diterapkan dengan pendekatan konvensional, bagaimana CSR-nya itu bisa diterima dengan masyarakat, penilaiannya seperti apa. Kemudian kalau menggunakan dengan konsep CSV dengan creating share value, itu nilainya seperti apa. Jadi ini menarik untuk dilakukan penelitiannya ya. Jadi katakanlah tadi data yang disampaikan oleh Pak Ahmad dan Niri, ada beberapa perusahaan BUMN
Nah, secara data archival, data sekunder, mungkin data itu bisa kita dapatkan, misalnya yang terjadi di apakah di PLN, di Pertamina, gitu ya. Kemudian kita lihat event study-nya, bahwa apakah ketika itu dilakukan dengan pendekatan konvensional, penghitungan CSR-nya itu menghasilkan yang seperti apa. Kemudian kalau kita hitung dengan pendekatan creating share value, itu dia berada di nilai yang mana. Nah, jadi sebenarnya nilai kontribusi utama dari apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Daniri ini dalam bukunya, sebenarnya kawan-kawan ya, itu adalah memberikan indikator. Jadi menarik itu untuk menyatakan bahwa kalau dia bernilai 1, maka yaudah kita kasih donasi saja. Nah, ini kan itu jelas keputusannya ya. Jadi kalau ada perusahaan sudah kita nilai dia, ternyata nilainya secara creating share value, nilainya itu hanya ada 1, maka keputusannya adalah kasih donasi. Tapi kalau dia dapat nilainya 2, berarti perusahaan bisa masuk ke dalamnya untuk problem solving, bisa menyelesaikan masalah, tetapi porsinya masih kecil. Kemudian kalau dia dapat nilai 3, nah ini lebih baik lagi nih. Jadi berarti ada problem solving di sana, tetapi juga porsinya bisa lebih besar. Nah, harapannya adalah bisa sampai kepada nilai 4 dan 5. Nah, ini sebenarnya kalau dalam suatu penelitian, itu kita sebut sebagai kontribusi. Bahkan kalau lebih tinggi lagi, itu bisa sampai kepada novelty sebenarnya kan. Ya. Jadi ini menjadi menarik lah. Mudah-mudahan nanti bukunya Pak Ahmad Daniri mohon kawan-kawan untuk dipesan dan bisa kita diskusikan dan kita baca. Jadi karena memang intinya pada instrumen itu ya. Kalau lihat dari sisi fenomena dan topik, rekan-rekan mahasiswa kayaknya sudah ketemu fenomenanya, baik fenomena di tingkat di pemerintahan maupun di tingkat private ya. Baik, kita buka lagi kesempatan buat kawan-kawan. Sekitar 8 menit lagi nanti kita akan share absensinya untuk bisa mendapatkan sertifikat. Oke, ada yang ingin bertanya lanjutannya? Silahkan. Oke, kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan lagi ya? Saya lihat, oh ini cuman upload saja. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak biar membuka cakrawala kita juga. Mungkin bisa di-share lah pengetahuan dan pengalamannya nih Pak Daniri. Kaitannya dengan, sudah ada Pak Andung Suherli yang sudah raise hand. Silakan Pak Andung. Sebelum nanti saya kembangkan lagi topik kita ini. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Ahmad Daniri dan Pak Fasli sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menanyakan satu hal. Saya menarik yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi berkaitan dengan dampak. Nah, dampak dari sebuah perusahaan itu akhir-akhir ini juga kita sudah melihat di TV atau media sosial lainnya, itu seperti di daerah kemarin itu kalau tidak salah di daerah Jawa Barat ada perusahaan yang berdampak kepada ke air sungai, limbah-limbahnya. Nah, bagaimana pengawasan atau trik kepada perusahaan-perusahaan yang berdampak kepada lingkungan sehingga ke depan tidak lagi terulang lagi. Mungkin itu saja Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang menarik ya. Corporate social responsibility itu memang ujung-ujungnya kepada dampak. Walaupun tadi sebutkan ya dengan 3 pieces yang disebutkan Pak Ahmad Daniri tadi, profit, people, and planet, tadi memang dia harus jadi satu kesatuan ya. Karena memang mau tidak mau itu harus menjadi acuannya. Silakan Pak Ahmad Daniri untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan tadi. Iya, begini, memang setiap
aktivitas itu baik orang maupun entitas, ada organisasi pemerintah maupun perusahaan, itu di dalam melakukan kegiatan kesehariannya itu pasti dia memberikan baik dampak positif maupun dampak negatif ya. Tetapi dari sejak awal sebenarnya si perusahaan atau entitas itu tentu saja dia harus bisa memetakan di dalam aktivitasnya itu dampak negatif apa saja yang mungkin berpotensi untuk terjadi dan bisa memberikan masalah buat masyarakat atau stakeholders lain. Nah, kemudian dari sejak awal tentu dia harus juga melakukan pengendaliannya terhadap dampak itu. Jadi memang kalau menurut saya itu harus dimulai sejak orang membuat bisnis plan gitu kan. Nah, bisnis plan itu termasuk misalnya katakanlah kalau dia ingin membuat satu tambang di daerah tertentu gitu ya. Dia itu harus paham betul siapa saja, lingkungannya seperti apa, stakeholders-nya siapa saja di sana gitu kan. Itu harus dipetakan dengan baik gitu ya. Termasuk adalah kepentingan dari stakeholders dan stakeholders yang ada di situ juga harus bisa dipetakan dengan baik. Nah, kalau sudah dipetakan dengan baik, maka dia bisa membuat satu bisnis plan yang memang mengikut sertakan semua informasi itu di dalamnya ya, sehingga dia akan membuat satu plan yang tentu memberikan manfaat buat perusahaan dan juga memberikan manfaat buat stakeholders lainnya termasuk masyarakat di lingkungan tersebut. Itu kalau itu sudah dibuat, maka insya Allah sebenarnya dampak negatifnya itu bisa terkendali dengan baik dan dan kalau bisa bukan hanya satu perusahaan saja, tetapi kan bisa di satu daerah itu kan bisa jadi ada beberapa perusahaan. Nah itu kalau bisa terjadi kolaborasi di antara semua perusahaan yang ada. Sepengetahuan saya misalnya kan ada di Pemdanya sendiri punya rencana pembangunan, mungkin ada yang dari pemerintah pusat juga ada, dari Pemdanya juga ada, kemudian dari perusahaan-perusahaan juga ada, semuanya itu kalau itu bisa dipetakan dengan baik itu akan bermanfaat sekali untuk masyarakat di tempat itu. Saya kira demikian, Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita ambil kasus yang ada di daerah kita, kawan-kawan sekalian, seperti PT Semen Andalas. Sebelumnya ketika mereka membuat proses pabrik, kan ada saluran air di masyarakat di Longa itu yang tercemarkan, kemudian kan terjadi demo segala macam. Dan juga tahun-tahun lalu sebelum pandemi ini juga perusahaan besar di Nagan yang PLTU yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listriknya juga muncul aspek-aspek sosial yang tadi memang ujung-ujungnya pada dampak memang gitu ya. Nah, tetapi memang nanti kita coba mengeksplor lebih jauh lah. Saya pribadi ingin dapat pengalaman dan pengetahuan nih dari Pak Daniri untuk apa dasarnya kita memberi skor 5, 4, 3, 2, 1. Jadi memang ini sebenarnya kan itu keutamaan seorang konsultan yang memang itu ya kan. Jadi pemberian nilainya itu dia sangat independen. Tapi kita penting juga untuk bisa kita dapat ilmunya lah ya, tambahan pengetahuan. Alhamdulillah sudah ada Pak Umar untuk berdiskusi bersama kita. Silakan Pak Umar Laksamana untuk open mic, Pak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini saya harus ikut komentar sharing karena diundang oleh Dr. Fazli Sam dan ini juga guru, sahabat dan bos saya Mas Ahmad Daniri. Mohon maaf tapi saya nggak mengganggu rekan-rekan yang lain ya, karena kan ini ada punya kesempatan 5 penanya yang ini baik. Menambah penguatan kita untuk informasi Pak, sharing ilmu Pak. Terima kasih banyak nih Pak Umar. Silakan Pak.
Jadi begini, saya mendengar paparan Pak Daniri ini saya juga berdosa. Bukunya sudah hampir 1 bulan diberikan tapi belum sempat dibaca. Tetapi alhamdulillah dengan undangan Dr. Fasli saya sudah tidak perlu baca lagi dan sudah ada paparan yang sangat komprehensif gitu ya. Dan ini saya jadi berkewajiban untuk memberikan komentar dan sharing karena apa yang dibahas oleh Pak Danri mengenai corporate share value ini, sebenarnya ini adalah murni konsep Islam. Kalau kita kembalikan lagi bahwa Islam rahmatan lil alamin, itu kan kenapa kita sudah bayar pajak tapi masih kasih sedekah juga. Jadi kalau pajak itu zakat itu adalah satu kewajiban, kalau sedekah itu kan kayak CSR. Dan CSR itu kan istilahnya makin Anda berikan kan bukan Anda jadi miskin, malah kan Allah menjanjikan setiap sedekah itu akan kembali 700 kali lipat. Kemudian bagian daripada creating share value yang sangat utama adalah good corporate governance. Dan good corporate governance ini juga kan jantungnya kan ada di Islam, yaitu Al-Baqarah ayat 282. Jadi apa yang kita paparkan ini Pak Daniri kan sebenarnya secara profesional harus bicara dalam konteks manajemen modern. Jadi corporate social creating share value ini adalah murninya milik Islam, yaitu Islam rahmatan lil alamin dengan melakukan istilahnya CSR, good corporate governance, itu kan merupakan amanah daripada Al-Quran kita bahwa disitulah yang 3P itu tadi. Profit, people, and planet. Bahwa kita kan diharapkan tidak merusak bumi dalam rangka mencari keuntungan dan membangun manusia secara utuh. Demikian sharing saya, karena ini kebetulan Dr. Fasli Sam adalah ketua pengawas daripada yayasan kami dan saya sebagai ketua yayasan karena saya diundang oleh stakeholder dari Serambi Mekah, jadi saya sharing mengenai sedikit dalam konteks Islam, mudah-mudahan tidak melangkah terlalu jauh, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang penting juga nih buat kita mendapat informasi lanjutan. Karena salah satu bagian dari Komite Nasional Kebijakan Governance itu kan ada ngomong soal konsep syariahnya kan. Jadi itu juga saya pikir kita semua bersepakat Pak bahwa creating share value itu sebenarnya adalah konsep Islami. Jadi bagaimana mengkreasi atau membentuk share value. Jadi kita pembentukan terhadap pembagian atau kita share value nilai-nilai yang kita bagikan itu adalah sesuatu yang memang secara Islami itu memang dianjurkan dan bahkan itu menjadi bagian dari kehidupan kita ya. Mungkin di KNKG-nya sendiri ada konsep-konsep syariah yang dikembangkan, mungkin kita bisa diberikan informasi nih Pak Ahmad ini sebelum bagian terakhir nanti saya ingin mendapatkan juga pengalaman-pengalaman untuk membentuk value-nya, nilainya itu seperti apa. Silakan Pak Daniri. Terima kasih banyak Pak, ini Pak Muhammad yang sudah memberikan kontribusi dalam diskusi kita Pak. Iya, memang Komite Nasional Kebijakan Governance itu kalau menurut pandangan saya sih pedoman, ada yang namanya pedoman good governance bisnis syariah itu ya, dan menurut saya itu termasuk yang proses penyusunannya itu termasuk yang paling baik menurut saya waktu dulu kita lakukan ya,
kalau kita bandingkan dengan misalnya good governance bisnis syariah di Malaysia misalnya ya. Nah, di Malaysia itu cara pendekatannya dia pedoman GCG, kemudian dipilah-pilah, dibersihkan, jadilah dia menjadi good governance bisnis syariah. Itu polanya seperti itu. Sedangkan yang kami lakukan itu betul-betul memang diturunkan dari Al-Quran dan hadis, dirujuk itu semuanya. Nanti mungkin satu waktu atau setelah ini mungkin saya bisa share ke Bapak untuk saya share itunya, pedomannya dan slide-nya ya. Dan bisa saya saja sudah punya itu Pak, saya bahagia sekali karena di dalam pedoman itu ada nama Tengku Umar Laksamana, Pak. Alhamdulillah. Iya. Bagi itu salah satu kontribusi amal jariah beliau yang tidak akan itu, Pak. Iya. Udah dapat ya Bapak. Nanti mungkin bisa di-share atau mungkin satu waktu kita bisa bikin webinar khusus terkait tentang itu. Saya kira demikian, Pak. Jadi memang posisinya juga bagian dari tindak lanjut kita tuh Pak, seperti yang saya ungkapkan di awal. Aceh ini kan negeri ribuan dayah ya. Yang memang kalau di Indonesia kita sebut dia sebagai pesantren. Jadi kita memang perlu pedoman tata kelola dayah itu seperti apa ya. Maka goods dayah governance itu mungkin menjadi menarik untuk kita kembangkan. Setidak-tidaknya ada pedoman yang bisa dilaksanakan. Satu sisi dayah itu memang konsepnya tradisional, tetapi dalam pengelolaannya tentu kita butuh pengelolaan yang modern. Jadi transparansi, akuntabilitas, accountabilitas, independensi, kemudian fairness dengan konsep visi sekarang ini ditambah itu dengan partisipatif dan kolaboratif. Saya pikir itu menjadi sesuatu yang menarik. Jadi dayah itu adalah dimiliki oleh umat dengan konsep tata kelola yang baik tadi. Mohon maaf nih agak melenceng sedikit, tetapi saya ingin mengembalikan diskusi kita buat kawan-kawan sekalian. Izinkan saya men-share lagi apa yang menjadi bagian dari presentasinya Pak Daniri. Mungkin ini kan menarik ya, mendapatkan informasi tentang mengatasi dampak, manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi perusahaan, mendukung program pemerintah, manfaat bagi stakeholder, kemudian ada total nilainya. Jadi mungkin ini sebenarnya kan ini bagian dari nilai seorang konsultan sih sebenarnya, tapi nggak ada salahnya Pak Daniri. How to build this value, Pak. Bagaimana Bapak mengembangkan nilai-nilai ini sehingga keluarlah angka-angka ini. Iya. Buat kita, Pak. Mohon izin, Pak. Iya. Jadi memang ini cuma dihilangkan namanya aja, tapi saya ada melakukan pekerjaan konsultan gitu. Ini kelihatannya terkait dengan pabrik semen kalau yang ini kan. Kemudian ada juga ada juga dengan minyak dan sebagainya gitu ya di Pertamina. Tapi ini khusus yang saya. Nah ini sebenarnya sudah masuk dalam buku, jadi memang sudah menjadi public domain, jadi karena sudah ada di buku dan kalau mau pakai silakan aja, tapi paling di quote bukunya gitu kan, kira-kira begitu. Kalau bahasa kita namanya sitasi Pak ya? Iya sitasi ya, di sitasinya dibuat gitu, itu aja nggak ada masalah. Nah ini dikembangkan karena kan kaitannya dengan CSR sendiri. Kalau ISO 26000 itu kan intinya sebenarnya mengatasi dampak. Jadi setiap organisasi, bahkan setiap orang di dalam melakukan aktivitas, pasti dia punya dampak positif, ada dampak negatif, itu kira-kira begitu. Coba, apakah ada yang tidak ada dampak negatif? Pasti ada, cuma kadang-kadang kita menafsirkan yang dampak negatifnya, kita hanya fokus pada dampak positifnya gitu kan. Padahal setiap kegiatan itu harusnya coba dihitung gimana gitu, secara total apakah betul-betul memberikan manfaat positif gitu kan, ataukah memang jangan-jangan dampaknya yang justru lebih dominan gitu kan.
atau sebenarnya tidak terlalu kalau di total gitu antara dampak positif dan negatifnya itu nggak berarti. Nah, angka-angka ini sebenarnya ini judgment dari hasil diskusi gitu ya. Jadi beberapa stakeholders kita ikutkan dalam diskusi, kemudian keluarlah judgment-nya angka-angka ini gitu. Kira-kira begitulah, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Jadi memang buat kawan-kawan menarik gitu ya. Jadi kalau dalam sebuah penelitian di publik kaitannya dengan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara, khususnya belanja daerah, itu hampir sebagian itu dia dikeluarkan, kemudian dia tidak berdampak terhadap. Jadi misalnya kalau dibangun suatu jalan misalnya, dampaknya itu sebesar apa? Jadi ini kan sesuatu yang menarik buat kawan-kawan untuk meneliti, karena kan kita orang akuntansi ini secara secara angka-angka kita bisa mengukur itu. Jadi kalau misalnya rata-rata pemerintah daerah, bahkan kita bisa ya, jadi Indonesian Sustainability Award gitu ya, saya lupa singkatannya. Jadi ada laporan keberlanjutan yang mendapatkan reward dari suatu lembaga bahwa dia memang menjalankan itu dengan secara keberlanjutan. Nah ini dampaknya kan ada pada proses penilaian itu. Jadi creating share value itu tidak hanya terjadi di perusahaan, tetapi juga terjadi di masyarakat. Nah, buat kawan-kawan yang sebagian besar memang kerjanya di pemerintah, kalau dulu kan banyak penelitian-penelitian tentang standar pelayanan minimal. Nah sekarang ini mungkin saya sangat merekomendasikan gunakanlah instrumen creating share value ini untuk menemukan apakah yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu memang sudah berdampak positif. Jadi harapannya kan nilainya semuanya harusnya 5 gitu ya. Jadi nilainya kalau nilainya 4 berarti win-win. Jadi kalau sudah 5 itu ada proses sustainability di dalamnya. Atau ternyata cuma hanya ada satu, kerjaan pemerintah kita cuma kayak mendonasi aja. Jadi masyarakatnya sedang butuh ya udah dikasih, kemudian kalau enggak ya enggak diopen, kemudian dia jadi kesannya enggak begitu. Jadi kembali kepada kita nih sebagai yang harus menyelesaikan pendidikan di S2 ini untuk mendapatkan master ya harus meneliti ya. Buat kawan-kawan ini penting. Saya pikir cukup menarik diskusi kita. Kita sudah di 10.42, lebih kurang sekitar 20 menit lagi kita akan menyelesaikan ini. Mohon izin, masihkah ada teman-teman yang ingin menanyakan atau ingin berbagi pengalaman? Lakukan pendekatan-pendekatan creating share value. Mungkin namanya creating share value, tetapi sebenarnya kan dia menjalankan aktivitasnya itu untuk memastikan kesejahteraan masyarakat itu muncul. Gitu. Ada yang ingin share pengalaman, kawan-kawan mahasiswa? Atau sudah mulai kepikir mau meneliti topiknya tentang apa? Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Mas Ahmad Dhaniri ini kaitannya dengan topik corporate governance, kemudian menggunakan CSV untuk CSR-nya, sudah kebayang apa yang mau diteliti? Coba nih, saya kepingin dengar lah nih dari teman-teman, jangan sampai objektif kita untuk menemukan research opportunity in corporate governance ini nggak muncul. Ini saya mau lihat siapa ya yang mau saya tanyakan nih. Ini ada mahasiswa saya nih, Kohri Nur Islami, yang juga meneliti tentang itu. Kamu sejauh ini gimana penelitiannya, Kohri? Iya, Pak. Nah, konsep governance yang kamu kembangkan dalam penelitian kamu, konsep yang mana? Saya lebih mengambil ke mekanismenya, Pak. Mekanisme dari GCG-nya. Apa itu mekanisme yang kamu maksudkan? Ada Dewan Direksi Komite. Kemudian ada beberapa sih, Pak. Bentar ya. Sejauh ini instrumen yang dipakai itu berarti menggunakan apa? Data sekunder ya?
bahwa kalau dia punya komisaris independen berarti dia termasuk yang bagus ya, karena menjalankan konsep itu. Kalau komite dalam perusahaan berarti minimal dia harus ada 3 atau harus kelima-limanya komite itu ada. Ada komite audit, komite inovasi, komite risiko, itu harus ada semuanya baru dia dikatakan menjalankan CSR. Iya, benar Pak. Nah, kemudian menggunakan GCG. Terus kalau dikaitkan dengan yang lain gimana? Biar teman-teman yang lain juga sebagai informasi ini core ini termasuk yang bisa cepat lah ya, di semester 3 sudah bimbingan tesis, mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu 3 semester ya, maksimalnya 20 bulan lah. Oke, baik, ada lagi yang lain yang ingin menanyakan itu? Oke, kalau tidak, mohon izin Pak Ahmad dan Neri untuk closing statement-nya Pak, biar kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan nanti Ibu Widi Satu masih bersama kita untuk penutupan. Pak Fasli, Dr. Fasli boleh share lagi nih? Silakan, dengan senang hati Pak, kita masih punya waktu. Kali ini khusus untuk USK sharingnya. Ya, silakan Pak, silakan. Nah, jadi bagaimana creating share value ini untuk OSK dalam pemaparan Pak Mas Ahmad Daniri, karena tadi ada juga di dalam pemaparan itu Pak Daniri menceritakan bagaimana pengalaman beliau sebagai pimpinan mentransformasi secara digital Bursa Efek Jakarta pada saat itu. Nah, dalam rangka ini saya juga lihat bahwa USK ini kan dalam hal creating share value untuk good corporate governance itu kan sudah tune in lah. Ya. Nah, sekarang bagaimana dalam creating share value itu USK mengoptimalkan transformasi digital di industri 4.0, apalagi dalam masa pandemi ini transformasi digital ini sudah menjadi satu keharusan. Dan bagaimana kita lihat bahwa bagaimana susahnya anak-anak kita, mahasiswa kita sudah menjalankan jurusan yang dia dapat, itu pun dia dengan susah payah. Apalagi padahal jurusan yang mereka dapat itu adalah jurusan yang given, bukan jurusan yang passion bagi dia. Ya. Nah, sedangkan kita lihat bahwa ada mereka-mereka yang secara memilih jurusan di tahap awal pun belum tentu jurusan itu menjadi jurusan yang tepat bagi dia. Dan kadang-kadang dia baru sadar setelah hampir selesai, baru dia sadar bahwa jurusan ini tidak cocok bagi saya. Sekarang bagaimana kita bayangkan bahwa dia memilih jurusan karena yang penting masuk universitas negeri supaya terjangkau untuk membayarnya. Nah, ini yang menjadi creating share value yang insya Allah mudah-mudahan USK bisa memberikan kemerdekaan. Ini kan istilahnya kan Pak Menteri menggugah kemerdekaan belajar. Tapi bagaimana si siswa itu bisa mendapatkan kemerdekaan belajar kalau kemerdekaan untuk memilih jurusan aja itu terbelenggu gitu. Nah, mudah-mudahan USK tahun ajaran yang akan datang bisa memberikan kemerdekaan memilih jurusan bagi siswa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Pak, memang masa saya kuliah dulu, kami menyebutnya itu sebagai prajurusan Pak. Jadi kita bergabung dengan begitu banyaknya mahasiswa, tapi begitu masuk di semester ketiga, baru kita memilih jurusan. Jadi kita merasa merdeka sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk kedepannya, dia salah satu rencana yang dibuat itu memang dia masuk ke dalam satu kelompok secara general, kemudian baru ditentukan di semester kedua kah, semester ketiga atau semester kelima kah, kemana mereka passionnya gitu. Jadi bukan lagi menjadi given, tetapi menjadi passion. Insya Allah Pak, terima kasih luar biasa masukannya ini Pak Umar.
Nah, ini juga menjadi catatan penting buat pengembangan pendidikan kita ke depannya ya. Insya Allah Pak, kita akan sampaikan itu. Ya mohonnya mungkin kalau suatu saat berkesempatan bertemu dengan Pak Rektor juga akan saya sampaikan. Baik, rekan-rekan sekalian, kita sudah di penghujung. Mohon izin Pak Ahmad Daniri untuk closing statement-nya Pak. Silakan Pak Ahmad. Mohon open mic dulu Pak. Baik, Bapak Ibu. Pertama, tentu saja saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saling berbagi. Buat saya ini saling berbagi karena saya sendiri tentu mendapatkan banyak feedback dari pertemuan ini. Nah, sebenarnya basis dari apa yang penulisan buku itu sebenarnya pertama adalah kontribusi untuk selalu berpikir positif gitu ya, positive thinking ya. Kemudian oleh karena itu dalam setiap kegiatan kita perlu melakukan pemetaan kepentingan stakeholders. Jadi baik diri sendiri atau kita sebagai perusahaan pasti kita mestinya selalu berhubungan, tidak bisa bekerja sendiri dan harus bekerja sama dengan para pihak stakeholders yang mendukung tercapainya satu tujuan ya. Nah, satu hal yang penting yang saya garis bawahi di sini itu sebabnya kalau kita mau membangun project-project creating yang berbasis penciptaan nilai bersama, tentu yang tidak boleh yang harus kita tidak tinggalkan adalah memetakan kepentingan para stakeholders kita. Jadi bukan hanya stakeholders-nya saja di mapping, tetapi kepentingan mereka itu apa sebenarnya dalam kaitan dengan bisnis kita gitu ya. Nah tentu saja kemudian setelah kita dapati konsepnya adalah kerjasama dan kolaborasi. Jadi ya, jadi kita cari manfaat maksimal dari dari keberadaan para stakeholders itu sehingga baik perusahaan maupun stakeholder dan masyarakat konsumen semuanya mendapatkan manfaat yang maksimal secara total. Demikian mungkin saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Daniri. Insya Allah ini menjadi berkah buat kita semua. Selanjutnya mohon izin apakah Ibu WD1 masih bersama kita? Bu Darwanis? Oke, kata tadi beliau sudah jam 9, mohon izin. Bersama kita juga Bapak Ibu sekalian ada dosen senior kita, Bapak Dr. Nadir Syah, SMSI Akasia. Beliau adalah senior dosen yang ada di jurusan akuntansi, termasuk juga di S2 akuntansi. Pak Nadir, mohon kesediaan Bapak untuk menyampaikan ucapan terima kasih kita kepada Pak Ahmad Daniri berupa pemberian sertifikat ini. Mohon perkenannya Pak Dr. Nadir Syah, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Ahmad Daniri, saya mewakili dosen senior ya di Magister Akuntansi. Dengan ini mengucapkan terima kasih banyak atas share ilmunya tadi, sangat-sangat bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa Magister Akuntansi dan juga dosen-dosen Magister Akuntansi. Untuk itu, perkenankanlah kami untuk memberikan mungkin kenang-kenangan ya sertifikat Pak Mas Ahmad. Ya, mohon dapat diterima Pak. Terima kasih. Semoga ini bisa berlanjut lagi nanti. Yang kami tidak menutup kemungkinan untuk mengundang Bapak lagi dalam hal-hal yang lainnya untuk berbagi ilmu. Demikian Pak. Terima kasih Pak Ahmad Daniri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diterima Pak Ahmad Daniri. Ya Pak, saya terima dengan baik. Insya Allah semuanya barokah Pak. Ya, amin amin. Amin, 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 amin.
Terima kasih Pak Dr. Nadir Syah atas penyampaian sertifikatnya. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Umar juga sudah sampaikan kaitannya dengan universitas. Mendistribusikan kuesionernya Pak Ahmad ini kaitannya dengan konsep GCG di tingkat universitas ya. Ya tidak tertutup kemungkinan tahun depan atau kita akan mengundang lagi Pak Ahmad ini. Mudah-mudahan bisa luring, bisa hadir bersama di Kota Banda Aceh. Rekan-rekan sekalian sudah disampaikan absensi buat Anda semua. Jadi ketika Anda mengklik absensi tersebut, itu secara otomatis akan Anda mendapatkan sertifikat dari kegiatan webinar series kita yang ketiga ini. Saya atas nama Ketua Koordinator Prodi S2 Akuntansi menyampaikan penghargaan dan terima kasih buat semuanya, lebih khusus kepada Pak Ahmad Daniri. Bagi Anda yang berkenan atau ingin mendapatkan buku, itu bisa boleh langsung menghubungi Mbak Evelyn yang ada dalam slide yang sudah dibagikan tadi, atau juga bisa melalui ini karena kita insya Allah ini dalam pengiriman ya Pak Daniri ya. Iya sudah mungkin hari ini nyampe Pak. Oke, nanti akan kita selesaikan juga. Itu juga kaitannya dengan pengembangan terhadap ruang referensi yang ada di S2 Akuntansi karena dalam waktu dekat kita akan melakukan konversi terhadap akreditasi kita. Mudah-mudahan akreditasi unggul itu bisa kita dapatkan. Baik, kita akan tutup ini. Mohon di open videonya karena ini adalah sesi yang selalu ditantikan untuk kita bersama menyimpan kenangan ya. Terima kasih kepada Pak Umar, Pak Nadir Syah, beberapa rekan dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Saudari Moli tolong difoto. Oke, mohon silakan. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya Pak Ahmad, nanti saya akan koordinasi saja dengan Mbak Evelyn ya Pak. Iya, baik. Baik, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa dalam webinar series kita berikutnya yang keempat di November yang akan datang. Kita tutup kegiatan kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar dari Jakarta langsung Banda Aceh atau lewat Semau ya Pak? Banda Aceh. Oh, Insya Allah. Hari Minggu Ahad ini Pak ya? Ya, Insya Allah. Insya Allah kita bisa silaturahim lagi Pak. Amin. Saya juga bisa ikut kegiatan Profesor Alfian. Teku Sani Abdullah. Sani Abdullah yang mudah-mudahan bisa ketemu Pak. Nanti saya kabarin lagi jadwal pastinya. Siap Pak. Baik. Oke, saya izin live ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, rekan-rekan sekalian, karena memang kita ada kegiatan-kegiatan yang lain, kita tutup saja Zoom meeting ini dan ini sudah dimatikan recordingnya. Tolong ditutup recordingnya, nanti kita akan edit. Recordingnya akan kita tampilkan dalam web kita.